Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman wa alhimna bis salihin. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. آمين. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan sehingga kita bisa melaksanakan sholat kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amal ibadah kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya di atas jalan al-iman, di atas jalan taqwa, di atas jalan amal saleh selama hayat kita. Jemaah sekalian, kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita niat yang tulus, niat yang ikhlas ketika hadir di tempat ini mencari keridhaan Allah. Wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin. Jemaah sekalian, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di Fiqh al-Madhhab al-Imam Syafi'i dan kita masih di bab masih haji dan umrah. Poin terakhir yang kita sebutkan itu adalah di halaman 249. Nah, ketika kita menyebutkan tentang syarat-syarat wajib haji, yang keempat itu orang harus puasa, artinya punya kemampuan untuk melaksanakan haji tersebut. Maka tidak wajib haji atas orang yang tidak mampu. Kemudian kita katakan pengertian mampu itu poin yang kedua ini yang akan kita berikan penjelasan di halaman 250.
Jadi ini bahagian yang kedua. Ya. Kalau bahagian yang pertama, orang itu dikatakan ada dua macam yang pertama itu adalah mengerjakan sendiri, ya, mampu mengerjakan sendiri, dan itu ada syarat-syaratnya. Misalnya mempunyai bekal yang cukup untuk pulang pergi, kemudian baik punya sebenarnya harus aman, ya. Nah, kemudian kemarin juga kita menjelaskan tentang syarat wajib haji bagi perempuan ada tambahan, yaitu harus ada mahram. Kalau tidak ada mahram, bisa jadi misalnya tidak ada suami, ya, tidak ada saudara laki-laki, atau tidak ada orang tuanya, misalnya bisa saja kaum wanita, rombongan kaum wanita yang dengan jumlah mereka minimal disebutkan minimal 3 orang dengan yang akan berangkat itu, sehingga keamanan bisa dijamin. Sekarang kita tinggalkan itu dan kita lihat sekarang yang kedua. Yang kedua, kuasa mengerjakan haji yang bukan dikerjakan oleh yang bersangkutan, tetapi dengan jalan menggantikannya dengan orang lain. Jadi orang lain yang mengerjakan, atau kita mengistilahkannya ada badal haji, ya, ada badal haji. Di sini disebutkan umpamanya seseorang telah meninggal dunia, tak mungkinlah dia pergi haji, ya. Sedangkan waktu hidupnya yaitu telah mencukupi syarat-syarat wajib haji. Maka kalau dia meninggal, wajib haji itu tetap dikerjakan, tetapi dikerjakan oleh orang lain. Niatnya untuk dia. Jadi nanti biasanya di niatnya kalau orang mau haji, mau umrah itu kan labbaik Allahumma hajjan kalau haji. Kalau umrah labbaik Allahumma umratan. Itu kalau buat sendiri. Kalau buat orang lain labbaik Allahumma hajjan li fulan. Saya niat haji untuk si fulan. Atau labbaik Allahumma umratan li fulan, untuk si fulan. Biasanya diungkapkan juga. Biasanya diungkapkan. Oke. Terus dari mana ongkos mengerjakannya itu diambil dari harta peninggalannya. Orang yang meninggal yang sudah sempat terpenuhi syarat wajibnya haji itu, kan diantaranya dia harus punya uang dan lain semacamnya. Tetapi keburu meninggal, maka wajib atas ahli warisnya untuk mencarikan orang yang akan mengerjakan hajinya itu serta membayar ongkos orang yang mengerjakannya. Jadi membatalkan siapa kira-kira yang bisa membatalkan. Biasanya kalau kita nyarinya di negara kita, di Indonesia misalnya, ya biayanya jadi banyak karena kita harus memberangkatkan pulang pergi sanggunya pas segala macam. Sebahagian ada yang mengambil jalan yang mudah, dia menghubungi orang yang ada di Mekah sana dan minta mereka yang melakukan haji untuk almarhum yang dimaksud. Nah itu biasanya biayanya lebih murah. Nah, ongkos-ongkos itu diambil dari harta peninggalannya sebelum dibagi. Jadi sebelum dibagi, kan harta orang yang sudah meninggal itu menjadi harta pusaka atau harta waris. Nah, sebelum dibagi warisnya diambil dulu untuk ongkos orang yang akan melaksanakan, mewakili dia melaksanakan haji. Jadi caranya sama dengan mengeluarkan utang piutangnya kepada manusia. Dan orang kan begini juga jemaah sekalian. Kalau ada yang meninggal, kemudian
almarhum atau almarhumah itu punya tanggungan hutang, ambil dulu dari hati, maka selesaikan dulu. Apa dalilnya? Ini Ali bin Abbas radhiyallahu anhu anna imra'atan min Juhaynah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat afa ahujju anha qala na'am hujji anha ara'ayti law kana ala ummuki daynun akunti qadiyatahu Jika engkau yang membayarnya, hendaklah kamu bayar hak Allah, sebab hak Allah itu lebih utama untuk dipenuhi. Riwayat Bukhari. Nah ini adalah dalilnya jamaah sekalian. Ya. Baik, apa yang bisa diambil dari atau hikmah apa yang mungkin bisa diambil dari penjelasan ini? Nomor satu jamaah sekalian. Anjuran agar kita itu bersegera untuk melaksanakan ketaatan apabila sudah terpenuhi syarat-syarat wajibnya dan kondisinya memungkinkan. Ya. Apalagi kalau ketaatan itu sampai pada level wajib. Jadi bersegera untuk melaksanakan ketaatan. Jangan ditunda, ya, terus ditunda lagi, karena orang tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya pada masa yang akan datang. Walaupun di mazhab Syafi'i ibadah haji itu kan memang diwajibkan 1 kali umur itu sekali. Maka selama orang hidup dia boleh kapan saja melakukannya, mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Cuma yang jadi masalah kan kita nggak tahu umur orang, nggak tahu kondisi orang. Ya, walaupun tidak wajib segera katanya, ya, cuman disunnahkan agar orang yang sudah memenuhi syarat-syarat wajib untuk melaksanakan ketaatan apapun jangan ditunda, ya. Jangan ditunda. Dan sebagai seorang mukmin, jemaah sekalian, kita memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang cepat merespon ajakan melakukan kebajikan. Jadi kita dilatih memang, ya. Contoh misalnya, ya, di dalam tilawah Al-Quran kadang-kadang kita sampai ke ayat-ayat di mana kita disunahkan kalau membaca ayat ini untuk sujud. Namanya sujud tilawah, ya. Bukan sujud sahwi, namanya sujud tilawah. Kalau diperhatikan jemaah sekalian, kenapa kita disunahkan untuk sujud? Karena itu latihan. Kalau diperhatikan ayat-ayat di mana kita disunahkan untuk sujud, saat itu diantaranya adalah adanya perintah untuk sujud. Misalnya di akhir surat Al-Alaq, Iqra. Akhir surat Al-Alaq itu wasjud waqtarib. Perintahnya sujudlah kamu dan mendekatlah kepada Allah. Kalau kita lihat di mushaf, kita akan lihat di situ ada tanda bahwa di situ kita disunahkan untuk sujud. Baik itu ketika kita tilawah di luar salat atau ketika kita melihat imam membacanya di waktu salat. Kalau kita membacanya sendiri, misalnya kita sholat sendiri, munfarid, kemudian kita baca surat Al-Alaq dan selesai surat Al-Alaq, kita disunahkan untuk sujud. Kalau bersama imam, berarti nunggu imam. Kalau imamnya sujud, berarti kita makmum ikut sujud. Ya, gitu. Atau ketika kita tidak
tidak sholat, di luar sholat, kita disunahkan juga untuk sujud. Jadi apa? Belajar merespon secara cepat. Sekarang diperintahkan sujud, sekarang dilakukan. Nah, nanti insya Allah jamaah sekalian, sholat isya kita akan baca surat Al-Alaq dan kita akan sujud insya Allah. Nanti bacaannya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau baca tasbih biasa kalau kita belum ya. Nanti ingatkan, mudah-mudahan nanti kita supaya kita belajar ilmu dan belajar amal, ya. Belajar ilmu dan amal. Jadi kita memang diharapkan di dalam jalan ini menjadi orang yang gampang untuk merespon ajakan melakukan kebajikan. Makanya kalau kita lihat ibadah Jumat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa jemaah? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jadi kalau sudah ada panggilan untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, untuk ingat kepada Allah dengan melaksanakan salat pada hari Jumat, Allah perintahkan fas'au, bersegera. Fas'au, bersegera ila dzikrillah, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda. Jadi sebahagian orang katanya dia bilang belum ada orang, jadi dia belum datang ke masjid. Ya, orang-orang pada datang, lihat khotib belum naik, belum datang juga di zaman saya. Khotibnya sudah datang, sudah duduk di depan, belum naik mimbar gitu kan. Sudah naik mimbar, sudah mulai khutbah, baru khutbah pertama, kan juga gitu. Nunggu khutbah kedua, ya. Khutbah kedua sudah dimulai, belum orang gitu di masjid. Ya. Padahal kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala fas'au, bersegera. Karena itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita dipanggil orang, biasanya jemaah sekalian, bos kita panggil kita nggak bilang entar dulu bos gitu kan. Makanya seakan-akan al-bosu akbar bukan Allahu akbar jadi. Ya, kalau orang yang manggil Masya Allah, ya. Ya, jadi memang kita dilatih untuk bisa bersegera, ya. Karena kita nggak tahu. Nah, begitu juga kewajiban haji. Kalau sudah syaratnya sudah terpenuhi, jangan ditunda-tunda. Umur tidak ada yang tahu, ya. Kapan ajal itu akan datang. Yang kedua, yang kondisi fisik mungkin nggak ngaji ya mas sekalian, tapi kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan, ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Dia menjadi seperti kelompok yang kedua nih nanti, orang lemah. Gimana hajinya orang lemah yang kondisinya sakit. Apa kata di sini? Orang lemah yang tidak kuat pergi mengerjakan haji karena sudah tua atau lemah karena penyakit yang diderita, kalau ia mampu membayar ongkos sesederhananya yang biasa berlaku saat itu, jadi standarnya yang berlaku saat itu kepada orang yang akan mengerjakan hajinya, maka ia wajib haji sebab ia terhitung sudah puasa dengan jalan mengongkosi ongkos. Jadi mungkin nggak meninggal, tapi kondisinya sudah sakit, nggak mungkin melakukan perjalanan jauh. Dan syarat-syaratnya semuanya sudah terpenuhi, syarat wajibnya sudah terpenuhi, cuma masalah fisiknya aja. Gitu. Nah, dulu pernah terjadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna imra'atan min Khash'am qalat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abi adrakathu faridatul hajj faridatullah fil hajj shaykhan kabira la
Ibnu Abbas, seorang perempuan dari kabilah Qas'am, telah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya bapak saya telah mendapat kewajiban haji, sedangkan ia sudah tua renta, tidak dapat duduk di atas punggung untanya bila tanpa bantuan orang lain. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah engkau kerjakan hajinya. Riwayat Jam'ah ahli hadis. Nah, jadi orang tuanya sudah nggak mungkin lagi. Kalau dulu kan nggak ada kendaraan pesawat dan lain sebagainya, harus duduk di atas onta, ya. Dan waktunya lama, ya. Waktunya jadi lama. Sekarang aja kalau dari Indonesia naik pesawat ke sana ya 9 jam ya waktunya. Dan itu bukan waktu yang sebentar, ya. 9 jam. Apalagi harus mampir ke India dulu, ya. Kemarin kita mampir ke India dulu, ya. Cuma sayang di situ nggak ketemu dengan Shahrukh Khan, ya. Shahrukh Khan. Oke. Apa pelajaran lain yang bisa diambil dari pembahasan kita di sini? Kan orang yang sudah meninggal atau orang yang tidak meninggal tapi dia kondisinya tidak memungkinkan melakukan haji, maka bisa diwakilkan. Ini pelajaran juga bahwa mewakilkan ibadah-ibadah tertentu itu dibolehkan. Dan yang disepakati kebolehannya, ya, haji, umroh, sedekah, ya. Ini yang disepakati kebolehannya, dan karena memang ada teks hadisnya secara jelas, ya. Haji, kemudian umroh, kemudian sedekah. Haji itu pernah ada orang ikut bersama dengan Nabi ketika dia mau haji. Jadi Rasulullah kan haji cuma 1 kali dan rombongannya banyak. Jadi dari sahabat-sahabat yang ada di Madinah itu ada sekitar lebih dari 126.000 orang dari Madinah saja. Mereka kalau niatnya haji itu niatnya dengan membaca labbaik Allahumma hajjan dan itu pakai lafal, dilafalkan sehingga orang bisa dengar. Makanya biasanya nanti jemaah sekalian, kalau kita ingin melaksanakan haji atau umrah, di sana kita dibimbing cara melafalkan niatnya. Ayo kita niat bareng-bareng, gitu. Kalau nggak percaya, silakan nanti ikut Umrah Akbar 2027. Ya. Nah, jemaah sekalian, jadi tiba-tiba ada orang yang baca niat umrahnya begini. Labbaik Allahumma hajjan li syukrumah. Jadi, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melakukan haji untuk saudara saya Syukrumah, untuk Syukrumah. Nabi bilang, kurang. Syukrumah itu siapa? Ya, saudara saya Rasulullah, dia sudah nggak bisa haji lagi kondisinya, maka saya yang menjadi wakilnya. Terus Nabi nanya sama dia, hal hajjan dari nafsi, kamu pernah haji untuk dirimu sendiri belum? Oh belum ya Rasulullah. Kata Nabi, hujja'an nafsi, haji dulu untuk dirimu, baru kamu boleh haji untuk Syukrumah. Nah, itu memang persyaratannya. Jadi orang yang mewakilkan itu harus ada orang yang sudah pernah haji. Kalau dia mau mewakilkan haji. Kalau dia mau mewakilkan umrah, berarti orang yang sebelumnya memang sudah pernah umrah. Jadi kalau ya Pak Mustafa itu boleh jadi wakilnya, karena sudah pernah umrah, ya. Begitu. Pak Iqbal boleh jadi badan, ya. Pak Mustafa boleh nggak ya? Kayaknya belum boleh itu. Nggak daftar soalnya. 2027 insya Allah. Ya. Nah, umrah untuk sendiri dulu, baru untuk orang lain. Ya.
Haji, umroh itu boleh. Sedekah juga boleh, diwakilkan. Makanya kita kenal ada amil, badan amil. Amil itu kan wakil yang melakukan, mewakili kita misalnya sebagai pemberi sedekah untuk mendistribusikan sedekah kita, baik itu sedekah wajib atau sedekah wajib itu zakat atau sedekah sunnah. Itu diperbolehkan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan boleh mewakilkan ya, sedekah karena ada jatah wal amilina 'alaiha, ada jatah amil. Ya, informasi di dalam Al-Quran ada jatah amil zakat gitu. Kemudian pernah terjadi juga pada masa Nabi SAW ada cerita orang yang nitipin sedekah, ya, orang nitipin sedekah di masjid, dititipin ke marbot dan akhirnya jadi masalah. Jadi ceritanya ada orang namanya Yazid, dia punya anak namanya Ma'an. Yazid ini suatu saat ingin sedekah, tapi sedekah itu tidak dia berikan ke orang yang ingin dia berikan sedekah itu kepadanya secara langsung. Jadi dia titipin ke orang yang ada di masjid. Datang ke perempuan, misalnya anggap aja perempuan, ini Pak, ini sedekah dari saya, tolong berikan nanti ke orang yang datang ke masjid. Rupanya perempuan itu amanah. Terus si Yazid pulang ke rumahnya, habis dititipin sedekah pulang. Terus ada orang yang datang namanya Ma'an ini anaknya Yazid. Jadi Ma'an itu nggak tahu kalau abahnya dititipin sedekah di masjid. Jadi abahnya pulang, Ma'an datang, kata perempuan, wah ini amanah nih, katanya suruh kasih ke orang yang datang ke masjid. Akhirnya dikasih, diambil lah. Oh, sedekah. Dan saat itu zaman dulu yang banyak banget, ya, banyak banget. Itu apa namanya? Minimal itu 3 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4 gram. Berapa emas sekarang 1 gram? 1 gram berapa? Iya, Pak. 3 juta. Oke, 3 juta. Kalau 4 12 kali 3 36. Itu dititipin ke masjid. Ma'an datang dikasih, oh diambil ya mas ya. Setelah diambil, pulang dia ke rumahnya. Di rumah kelihatan sama abahnya. Ini lagi mana dulu? Sedekah bang dari masjid ke rumah. Itu mah dari abah, katanya. Balikin, kagak. Ternyata kaedahnya sama pak. Ya. Dari dulu sampai sekarang, duit kalau sudah masuk susah keluarga lagi. Ya. Karena dipaksa-paksa, si Yazid itu sampai bilang begini, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan buat ente yang mau balikin pola gitu kan. Karena dipaksa, Ma'an bilang fa khasamtuhu ila Rasulillah, maka aku ajukan ayahku itu kepada Rasulullah. Ini pengadilan paling tinggi di dunia ya Pak. Di hadapan Rasulullah. Kelas tinggi udah. Lah, ya sudah, abang nggak usah paksa-paksa. Nanti saya laporkan ke Rasulullah. Kalau Rasulullah bilang suruh balik, yang kedua, dan ternyata setelah Rasulullah paham ceritanya, Rasulullah memberikan jawaban dan jawaban yang menyenangkan dua-duanya. Apa itu teman sekalian?
kepada Yazid, Nabi mengatakan, lakama nawaita ya Yazid, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu niatkan, wahai Yazid. Kalau niatmu ikhlas, bersedekah, ingin mencari keridhaan Allah dan pahalanya, kau mendapatkannya sesuai dengan niat. Walaupun yang menerima ternyata bukan orang yang kamu inginkan. Ini pentingnya orang punya keikhlasan dalam beramal. Ya. Yang kedua, ya tentu saja si Yazid senang. Ya. Boleh. Kepada Ma'an, Nabi mengatakan walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan Ma'an, kamu boleh memiliki apa yang kamu ambil. Oh, yang ini lebih senang lagi. Ya, senang lagi. Cuma akhirnya apa? Sedekah muter-muter di rumah, kemana-mana. Tapi menarik jemaah sekalian. Apa saat itu ternyata Nabi tidak memarahin Yazid ketika dia menitipkan sedekahnya ke orang. Nabi tak bilang, itu pakai cerita tipin-tipin, jadi masalah begini juga. Bukan, karena memang boleh, ya. Jadi haji boleh, umroh boleh, sedekah boleh. Nah, untuk amal-amal ibadah yang lainnya, ini yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak. Ya. Jadi saya ingin membuka wawasan sedikit, ya. Jadi yang disepakati itu haji, umroh, sedekah wajib zakat atau sedekah sunnah itu disepakati boleh. Tapi amal ibadah yang lainnya, misalnya tilawah Quran, ya, itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bisa diwakilkan, bisa enggak. Kalau sholat jangan sekali. Jadi sholat zuhur 2 kali kan makan, ada barang orang. Jadi nanti saya nggak perlu makan, nggak perlu sholat lagi. Dia sholat 2 kali, nggak usah, nggak bisa aja mas. Jadi ada perbedaan pendapat dan kita harus bijaksana menghadapi perbedaan ini dan masing-masing mempunyai alasan. Ya. Masing-masing mempunyai alasan. Ini hikmah dari pembahasan kita. Hikmah yang ketiga yang ingin saya sampaikan, orang itu kalau dia punya tanggungan hutang, baik itu tanggungan hutang kepada Allah atau tanggungan hutang kepada manusia atau tanggungan apalagi kepada Allah, maka hendaklah dia segera dituntaskan. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan matlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang punya tanggungan hutang dan sudah jatuh temponya dan dia mampu untuk membayarnya ketika jatuh tempo itu, tapi dia undur, itu termasuk kezaliman. Ya. Makanya segerakan kalau orang punya tanggungan. Ya. Dan Nabi ingin ketika seorang Muslim dia meninggal, dia tidak punya tanggungan. Sampai Nabi itu pernah ketika ada seorang sahabat yang meninggal, saat mau disolatkan jenazahnya, Nabi datang. Tapi iseng Nabi nanya, dia punya hutang nggak? Oh iya Rasulullah, dia masih punya hutang. Oh kalau gitu, silakan kalian sholatkan mereka. Iya. Nabi yang mau dilanjut. Sampai akhirnya ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hutangnya saya yang nanggung. Hutangnya saya yang nanggung. Oh, kalau ada yang nanggung, saya sholat. Jadi kejadian ini mengisyaratkan pentingnya orang menyelesaikan tanggungan-tanggungan, khusus tanggungan hutang. Kepada baik itu kepada manusia, apalagi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti hutang haji misalnya. Ya. Nah, orang yang misalnya jemaah sekalian punya kewajiban misalnya untuk membayar zakat. Zakat itu kan ada waktunya. Ya. Ada waktunya.
ada batasan minimalnya, kemudian yang disebut dengan nisab, kemudian nisab itu harus berumur 1 tahun. Misalnya di bulan Safar, sekarang bulan Safar nih, di bulan Safar hartanya sudah sampai ke nisab. Kemudian di bulan Safar tahun depan, maka dia wajib untuk membayar zakatnya. Ya. Zakat itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Ramadan, ya, zakat mal. Kalau zakat fitrah ya, kalau zakat mal itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Kapan dia nyampe ke nisab? Di bulan Safar misalnya, ya berarti di bulan Safar tahun depan gitu. Dan nggak boleh diundur, mengatakan habis Safar atau Rabiul Awal, Rabiul Awal bulan Maulid, dia nggak boleh. Ya. Malah yang boleh itu dipercepat. Belum bulan Safar dipercepat, itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau diundur enggak, karena itu haknya orang. Itu haknya orang, ya, haknya orang miskin, dan itu adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan buat kita. Jadi pelajaran yang ketiganya, orang itu kalau punya tanggungan segera diselesaikan, baik itu kepada manusia ataupun kepada Allah. Wallahu a'lam. Ya, ini mungkin yang sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang akan datang. Jadi bagaimana kalau ada haji tapi yang melaksanakannya anak-anak, ya, atau hamba sahaya, apakah hajinya sah atau tidak, ya. Kemudian setelah itu ada masalah hukum haji. Pembahasan ini insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nadarullah wa iyyakum ajma'in. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.